Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Saya Hilya Aulia, mahasiswa aktif bimbingan konseling Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menyampaikan penyuluhan sosial mengenai kenakalan remaja. Nah, masa remaja adalah masa yang paling menyenangkan. Kenapa? Karena masa remaja ini adalah peralihan perkembangan dari masa anak-anak menjadi masa dewasa. Nah, pada masa remaja ini juga masa di mana telah melalui masa pubertas. Nah, namun secara fisik masa remaja di sini juga telah dikatakan menjadi orang dewasa. Namun secara mental dan sosial masa remaja ini juga belum dikatakan cukup dan belum matang. Nah, pada masa remaja ini juga masa di mana anak-anak remaja ini mulai banyak penasarannya, banyak ingin mengulik, banyak keponya, dan sudah mulai ingin mencoba ini, ingin mencoba itu. Nah, sudah mulai menyukai lawan jenis tentunya. Nah, dari situ kita juga Nah, di masa remaja juga sudah mulai dihadapinya masalah. Nah, dari situ uh, akan menimbulkan rasa kepercayaan diri mereka, harga diri mereka, dan cara mengatasi masalah tersebut. Nah, dari situ juga kita perlu tahu nih faktor-faktor kenakalan remaja itu ada apa aja. Ada yang pertama ada keluarga. Kenapa keluarga? Di mana ada pergantian peran seperti adanya pembantu gitu. Jadi titik peran orang tua itu adalah ketika anak mendapati masalah, disitulah seharusnya orang tua ada gitu, karena anak seharusnya dikelilingi dengan orang yang mereka butuhi gitu. Jadi agar karena jika tidak ada peran orang tua, anak biasanya malah menyimpang kepada hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Yang kedua ada teman bermain. Nah, biasanya teman bermain ini sangat berpengaruh ya, akan mempengaruhi kepada tingkah laku kita dan kepada biasanya teman bermain ini adalah teman. Nah, yang kedua ada teman bermain. Jadi biasanya teman bermain ini adalah teman yang begitu mempengaruhi secara pola pikir dan secara Nah, yang kedua ini ada teman bermain. Biasanya teman bermain itu mempengaruhi secara pola pikir dan tingkah laku si anak ini. Lalu yang ketiga ada lingkungan masyarakat dan sekolah. Nah, biasanya di lingkungan inilah gitu biasa, karena biasanya remaja. Yang ketiga ada lingkungan sekolah dan masyarakat. Nah, biasanya anak ini misalkan diberitahu oleh orang tuanya tidak boleh boros, tidak boleh nakal, harus hemat. Namun di lingkungan kenyataannya dia telah melihat ada orang yang bolos, ada orang yang bolos gitu. Nah, dari situlah dia mulai merasakan penasaran dan ingin mencobanya. Lalu yang terakhir ada media massa. Tentu uh, pasti kita telah. Lalu yang keempat ada media massa. Nah, biasanya media massa ini berpengaruh sekali gitu. Nah, dari sini juga peran orang tua seharusnya harus bisa mengontrol anak untuk bermain gadget gitu. Karena media ini sangat berpengaruh kepada anak, karena kita juga sebagai keluarga dan orang tua pun tidak tahu anak ini telah menjelajahi apa saja sih di media sosial gitu. Karena biasanya seperti menonton film horor, selalu ada aja
adegan atau selingan hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Dan dari situlah si anak mulai penasaran dan ingin mencobanya. Nah, mungkin segitu saja dari saya untuk penyampaian kenakalan remajanya. Terima kasih telah menyaksikan dan telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.